Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tauhidul Muyassar, Tauhid Mudah, yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang makna kalimat tauhid. Makna kalimat la ilaha illallah dan juga rukun atau pilar dari kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah, ikhwani fiddin rahimakumullah, yang merupakan kalimat tauhid. Kalimat ini memiliki dasar, memiliki dalil, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al-azizul hakim. Yang artinya Allah Azza wa Jalla telah bersaksi, dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang adil, annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Kemudian Allah pertegas lagi, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19. Ikhwan fillah rahimakumullah, dua ayat ini adalah di antara dalil yang menyatakan, yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini ikhwan fillah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kalimat la ilaha illallah artinya, maknanya kata para ulama adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang disembah secara benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka kalimat atau makna la ma'buda bihaqqin illallah adalah menafikan kebenaran dan keberhakan Tuhan-Tuhan yang dijadikan sembahan oleh manusia kecuali Allah, selain Allah Azza wa Jalla. Bahwa yang berhak disembah, yang benar untuk disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di masyarakat kita beredar beberapa makna yang keliru tentang kalimat la ilaha illallah. Ada yang mengartikan la ilaha illallah dengan arti la ma'buda illallah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah.
kaum muslimin rahimakumullah, memaknai, mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada sembahan kecuali Allah adalah makna yang salah, makna yang keliru, arti yang tidak tepat. Kenapa? Karena pada kenyataannya, praktiknya, banyak selain Allah, entah itu berhala, patung, batu, kayu, jin, dan lain sebagainya, yang dijadikan sembahan selain Allah oleh manusia. Bahkan dulu kaum muslimin rahimakumullah, ketika Nabi berdakwah di Makkah, di Ka'bah saja terdapat ratusan berhala, terdapat ratusan patung yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita mengartikan la ilaha illallah sebagai tidak ada sembahan kecuali Allah, ini berkonsekuensi bahwa semua yang disembah selain Allah, yang disembah di sini, di sana, di tempat ini, di tempat itu, ya berupa patung, batu, kayu, mata air, jin, malaikat, kubur, dan seterusnya, berarti itu adalah Allah. Ikhwan fillah, Syekh mengatakan wahada batil. Mengartikan seperti ini adalah arti yang batil, yang salah. Lianna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah. Karena ketika mengatakan tidak ada sembahan kecuali Allah, artinya semua yang disembah, baik disembah secara benar maupun disembah tidak dengan benar, ya, baik dia berhak maupun tidak berhak, itu adalah Allah. Dan tentu ini adalah makna yang keliru. Kemudian makna lain yang keliru, yang disebutkan oleh sebagian kaum muslimin tentang makna la ilaha illallah, mereka mengartikan la ilaha illallah sebagai la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu pernyataan tidak ada pencipta kecuali Allah, pernyataan yang benar, kalimat yang benar. Tetapi benarkah itu makna dari la ilaha illallah? Tidak. Saya mengatakan wa hadza juz'un min ma'naha. Iya. Tidak ada pencipta kecuali Allah, itu bagian dari makna la ilaha illallah. Lakin laisa huwal maqsur. Tetapi bukan itu maksudnya. Ya. Id law kana hadha huwa ma'na la ilaha illallah lama hasala an-niza'u bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa baina qaumihi. Karena kalau tidak ada pencipta kecuali Allah, itulah makna yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah, tentu tidak akan terjadi silang pendapat, tidak akan terjadi perbedaan, tidak akan terjadi perselisihan, pertentangan antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy, dengan penduduk Makkah. Li'annahum yuqirruna bihadza, karena sejatinya orang-orang musyrikin, orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy, mereka mengakui hal tersebut. Dan itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran, bahwa orang musyrikin, orang kafir Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menumbuhkan tumbuhan, yang menurunkan hujan, yang mengeluarkan buah-buahan, la yaqulun Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Sehingga bukan makna ini yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kemudian makna lain yang juga disebutkan oleh sebagian kaum muslimin tentang makna la ilaha illallah,
mereka mengatakan la hakimiyata illallah. Tidak ada hukum, tidak ada perundangan kecuali milik Allah. La hakimiyata illa lillah. Tidak ada hukum, tidak ada perundangan kecuali milik Allah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tentang penafsiran la ilaha illallah seperti ini, Syekh mengatakan wa hadza aidan juz'un min ma'naha. Ya, memaknai la ilaha illallah sebagai tidak ada hukum, tidak ada perundangan kecuali milik Allah, ini bagian dari maknanya, bukan keseluruhan maknanya, bukan maksud yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Bahwa hukum hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak menetapkan hukum, memutuskan hukum. Hukum ya adalah milik Allah, adalah hal benar. Tetapi tidak boleh mencukupkan makna la ilaha illallah dengan itu saja. Dan bukan hanya itu saja maksud dari la ilaha illallah. Kenapa? Idh lau afradallahu au ufridallahu bil hakimiyati lakin ubida ghairuhu lama hasalat tauhid. Karena seandainya kita meyakini mengesahkan Allah saja di dalam hal perundangan, di dalam hal hukum, bahwa hukum hanya milik Allah, kita yakini seperti itu, kemudian ternyata dalam peribadatan yang disembah adalah selain Allah, yang diibadahi adalah selain Allah, maka ketika itu tidak terwujud tauhid. Ia tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Ini artinya bahwa meyakini hal tersebut, menyatakan bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan maksud utama dari kalimat la ilaha illallah. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu 3 di antara makna yang beredar tentang la ilaha illallah dan keliru. Memaknai, mengartikan la ilaha dengan tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada pencipta kecuali Allah, atau mengatakan tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan makna yang tepat bagi la ilaha illallah. Yang benar, la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, adapun rukun tauhid atau rukun kalimat la ilaha illallah, pilar kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah terdiri dari 2 bagian penting. Terdiri dari 2 pilar utama, yaitu la ilaha dan illallah. La ilaha adalah penafian, illallah adalah penetapan. Sehingga kalimat la ilaha illallah memiliki 2 bagian penting, memiliki 2 pilar. Pilar penafian di kalimat la ilaha dan pilar penetapan di kalimat illallah. La ilaha yakni an tanfiyal ibadata an kulli ma yu'badu min dunillah. Ketika mengatakan la ilaha, artinya engkau menafikan ibadah. Engkau menafikan ibadah, meniadakan ibadah dari semua sembahan yang disembah selain Allah. Sedangkan illallah yakni an tuthbit al-ibadata lillahi wahda la syarikalah, yaitu engkau menetapkan ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga ketika mengucapkan, mengikrarkan, menyatakan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus pertama menafikan peribadatan kepada semua selain Allah, dan yang kedua adalah menetapkan peribadatan
hanya untuk Allah saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentang dua bagian penting, dua pilar kalimat la ilaha illallah ini disebutkan dalam banyak ayat. Misalnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Sungguh dialah yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam ayat ini ada penafian. Faman yakfur bit-taghut. Siapa yang menolak, yang mengingkari, yang menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua ada penetapan wa yu'min billah. Dia menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah dan menetapkan ketuhanan hanya bagi Allah Azza wa Jalla, peribadatan hanya untuk Allah, dialah yang dikatakan sebagai yang berpegang dengan tali yang kuat, kalimat la ilaha illallah. Dalam ayat lain, dalam surah Az-Zukhruf, Allah berfirman, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Aku berlepas diri, ya, dari semua yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakanku, fa innahu sayahdin, sungguh dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ibrahim alaihissalam, dia menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Kemudian dia menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Illalladzi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakanku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kalimat la ilaha illallah memiliki dua bagian penting, dua pilar utama, dan kalimat ini akan berguna bagi seorang pertama ketika dia mengetahui maknanya, dan yang kedua adalah dia mengamalkan apa yang menjadi petunjuknya, makna yang ditunjukkannya, yaitu meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dan yang kedua adalah dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian pembahasan tentang makna la ilaha illallah dan dua bagian pentingnya, dua pilarnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.